Bersahabat Syaroni, Eko Patrio dan juga Dava Urba dinyatakan melanggar kode etik dan dinonaktifkan sebagai anggota Dewan selama kurun waktu yang berbeda-beda. Sementara Adis Kadir dan juga Uya Kuya dinyatakan tidak bersalah dan dapat kembali aktif sebagai anggota Dewan terhitung sejak keputusan dibacakan oleh MKD per Rabu siang ini. Kelimanya pemirsa kita akan ketahui dinonaktifkan oleh partai masing-masing pemirsa bahwa buntut aksi dan juga pernyataan kontroversial di tengah Demo Agustus 2025 lalu. Dan kita akan langsung saja membahasnya lebih dalam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama dengan kami melalui sambungan virtual. Sudah ada peneliti Formapi Lusius Karus, pakar hukum tata negara Prof. M. Andi Asrun. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore Anissa. Baik, sepertinya Prof. Andi Asrun belum terdengar suaranya Prof. Selamat sore. Assalamualaikum. Oke, baik. Luar biasa, waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya. Saya yang pertama ingin ke Bang Lusius dulu ya. Bang Lusius, ini bagaimana? Ingin mengetahui juga tanggapan Anda begitu terkait dengan keputusan MKD dalam kasus ini, mengingat memang sebagian anggota ada yang dinyatakan bersalah dan sebagian lainnya ini kan ada yang dibebaskan. Apakah menurut Anda ini sudah ideal begitu? Seberapa jauh kemudian keputusan ini menjawab rasa kecewa masyarakat yang kita tahu sudah timbul pada beberapa waktu lalu, Bang Lusius? Ya, saya kira sih tidak mengejutkan banget gitu keputusan hari ini kalau kita mengikuti sidang MKD di hari Senin lalu ya, saat MKD menghadirkan saksi-saksi dan saksi ahli gitu ya. Di sidang hari Senin itu kita melihat bagaimana misalnya sidang itu mengarahkan saksi-saksi dan saksi ahli itu untuk kemudian menjawab pertanyaan anggota MKD yang nampaknya sangat tendensius gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu diberikan kepada para saksi yang nampaknya hanya untuk mengonfirmasi apa yang kemudian jadi sikap MKD gitu ya. Jadi bisa dikatakan saksi-saksi yang dihadirkan itu digunakan oleh MKD untuk merasionalisasi atau membenarkan apa yang kemudian jadi keputusan MKD hari ini ya. Jadi kalau lihat dari proses itu sih nampaknya memang MKD ini sejak awal mendesain sidang etik ini untuk kepentingan apa yang jadi keputusan hari ini, membela kelima teman mereka dengan keputusan nonaktif untuk 3 orang dan 2 orang lainnya itu dibebaskan dari segala tuduhan karena dianggap tidak melanggar kode etik. Dan proses sidang yang tepat itu hanya 1 hari sidang menghadirkan saksi. Kita tidak mendengar para kelima anggota DPR ini dipanggil untuk membela diri ya. Mereka dituduh melakukan dugaan pelanggaran kode etik. Kan harusnya ada waktu yang disediakan oleh MKD kepada 5 anggota DPR itu untuk membela diri mereka. Itu pun tidak kita dengar agendanya ya. Dan ini akhirnya proses sidang yang paling cepat dan kita tahu betul dalam proses yang sangat cepat sulit kemudian untuk berpikir luas gitu ya, untuk berpikir leluasa gitu, mempertimbangkan banyak aspek gitu. Jadi ya akhirnya keputusan yang kita dengar hari ini ya cukup mengecewakan. Gitu. Cukup mengecewakan begitu dan tidak begitu terkejut begitu ya jika berlandaskan ataupun berangkat pada sidang di hari Senin sebelumnya. Ini tapi kalau tadi saya mengutip dari istilah yang disampaikan oleh Anda Bang Lusius begitu ya, ada desain. Apakah artinya kalau ini kita berbicara independensi begitu, ini melihat keputusan MKD kali ini apakah murni berdasarkan pertimbangan etiknya atau memang seperti yang Anda sampaikan begitu ya, ada kepentingan lain di sana? Ya sulit sekali untuk mengatakan ini keputusan yang murni gitu ya. Kita tahu betul MKD ini terdiri dari anggota DPR yang merupakan anggota partai politik. Jadi banyak juga yang menyidangkan kelima anggota DPR ini adalah teman satu partai atau satu fraksi dari kelima anggota DPR nonaktif ini. Jadi kalau mau dibilang ini murni keputusan etik ya tentu sulit karena MKD itu adalah lembaga politik ya, anggota atau kader partai politik. Dan kalau melihat pertimbangan-pertimbangan yang dibacakan hari ini, kita hampir tidak pernah menemukan ada pertimbangan etik dalam keputusan yang dibuat oleh MKD. Yang ada adalah semua yang terjadi pada akhir Agustus sampai awal September hingga penonaktifan kelima anggota ini korban hoax. Jadi hoax yang jadi fokus ya. Bukan soal apakah
tindakan atau perkataan dari kelima anggota DPR itu dari prinsip kode etik atau dari prinsip etika, apakah itu pantas atau tidak pantas. Itu yang kita tidak dengar dari elaborasi MKD. Yang dibicarakan sebagai dasar pertimbangan mereka itu bahwa tindakan dari 5 anggota DPR nonaktif ini semuanya merupakan korban hoax. Jadi memang sulit kemudian berharap bahwa keputusan yang dikeluarkan itu adalah keputusan etik. Ini nyaris-nyaris keputusan pidana terkait dengan penyebaran berita bohong. Gitu. Oke, baik. Apakah kemudian bisa publik menilai lembaga ini memang objektif atau seperti apa? Nanti akan saya tanyakan, tapi saya bergeser dulu ke Prof. Andi Asrun. Prof, dalam kasus ini kita lihat bahwa keputusan MKD tampaknya berbeda antara anggota yang terlibat ya. Dalam konteks peristiwanya sama, tapi ada beberapa yang sebagian memang dinonaktifkan, ada yang kemudian diaktifkan kembali begitu ya. Bagaimana sebetulnya Prof secara hukum ini bisa dijelaskan begitu ya perbedaan penilaian etik tersebut? Prof. Andi. Ya gini ya, ini kan peradilan ini peradilan etik ya, yang dia periksa adalah dugaan pelanggaran etik. Ya tentunya lembaga ini memeriksa, dan kalau menurut saya ya, pemeriksaan terhadap pelanggaran etik itu harus dilakukan secara tertutup, tidak bisa terbuka. Karena apa? Karena yang namanya etik itu bisa menyangkut harga diri orang, dan menyangkut privasi orang. Saya juga ngerti tiba-tiba kok bersifat terbuka, ya kan. Nah, dan tentu saja berdasarkan pemeriksaan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Ya, pertimbangan bisa dari fakta-fakta yang terjadi, kemudian efek yang terjadi atas fakta itu, yang kemudian juga yang harus diakui secara jujur, ya kan. Bagaimana upaya memframing ya, 5 terduga itu sehingga menjadi diposisikan menjadi sangat bersalah, kemudian katakanlah tidak peduli dengan situasi rakyat dan sebagainya. Kan unsur-unsur seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya ya putusan MKD kali ini sudah tepat, ya, memutuskan secara graduasi. Misalnya Anies Kadir ya dikatakan tidak bersalah, kemudian Uya juga tidak bersalah. Yang bersalah itu Nafa Urpa, ya, kemudian Eko Patrio dan Ahmad Saroni. Nah, kalau menurut saya kalau lihat graduasinya ini yang paling serius melakukan pelanggaran etik kan Ahmad Saroni, karena secara verbal ya dia pilih diksi yang menurut saya luar biasa tidak bisa diterima. Ya kan, mengatakan ini yang kritik atau apalah ya kan, sebagai manusia yang paling tolol sedunia, itu luar biasa, dan itu ucapan itu tidak pantas dilakukan, ya kan. Dan menurut saya hukuman yang sekarang diberikan ini adalah efeknya keras sekali ya. Saya yakin ke depan ya, dan kita berdoa saja mudah-mudahan tidak terulang nih peristiwa semacam ini. Ya, perilaku yang tidak baik ini tidak akan terulang. Dan efeknya cukup keras juga. Misalnya Ahmad Saroni kemudian rumahnya dijarah ya. Dan menurut saya dia menjadi jadi sebetulnya menjadi korban juga ya. Menjadi korban, rumahnya dijarah, kemudian terjadi leluasa penjarahan rumah itu ya. Di mana aparat keamanan pada saat itu, ya kan. Demikian juga Uya atau Eko Patrio. Saya kira kita harus lihat ini juga ya secara berimbang. Ya. Oke, tampaknya cukup berbeda begitu ya pandangan yang disampaikan oleh Bang Lusius dan juga Prof. Andi. Prof. Andi cenderung menyetujui dan juga cukup lebih ideal begitu ya dengan adanya keputusan dari MKD ini. Tentunya mengapresiasi perjalanan ataupun sidak etik yang dilakukan oleh MKD, meskipun seharusnya Anda sampaikan ini dilakukan secara tertutup. Mungkin ada pertimbangan lain seperti transparansi begitu, karena ini juga mencangkup dari permasalahan terhadap publik yang kita tahu gejolaknya begitu besar begitu ya Prof. Tapi menyambut tadi jawaban dari Bang Lusius yang disampaikan, ini sepertinya sidangnya dilakukan terlalu cepat. Kemudian juga ada beberapa hal yang diindikasikan tidak murni karena sebuah etik begitu ya, melainkan ada kepentingan lainnya. Bagaimana menurut Anda? Saya kira sih ya, peradilan etik tetap etik ya. Yang diperiksa adalah pelanggaran etik, ya kan. Dan kalau menurut saya tetap berpegangan bahwa peradilan etik itu harus tidak terbuka, ya, bersifat tertutup. Hasilnya nanti dan fakta-fakta persidangan disampaikan itu bisa sampai terbuka. Kita nih jangan terbiasa dengan show off ya, jadi dikit-dikit terbuka. Termasuk proses peradilan di Amerika tuh tertutup peradilan itu.
nggak bawa supporter, kita bawa supporter. Ya kalau perlu bawa apa gitu sebanyak mungkin supporter ya supaya menekan. Saya kira ini nggak benar juga. Ya, jadi kita harus terbiasa dengan rasionalitas pemeriksaan perkara. Jadi Prof, Kalau etik ya tertutup. Jadi saya tidak sependapat kalau terbuka ya. Nanti disampaikan alasan-alasannya kenapa dihukum sekian, bagaimana fakta persidangan. Itu baru menurut saya lebih ideal itu kayak gitu kalau kita bicara etik ya gitu. Oke, nah artinya memang terkait dengan hasil yang diputuskan begitu ya, ada yang sebagian ini dinonaktifkan, ada yang sebagian diaktifkan kembali. Menurut Anda ini sudah cukup ideal. Lantas, Prof, apakah ini tidak cukup begitu ya sampai dengan di sana saja terkait dengan perbuatan mereka begitu ya? Di samping dari gejolak yang ditimbulkannya cukup besar sekali, Prof, tidakkah mencapai pada batasan pengunduran diri? Saya kira terlalu jauh kalau pengunduran diri, ya kan? Penghukuman ini sudah menurut saya sudah luar biasa. Ini manusia ini sekali misalnya dihukum ada efek psikologis yang kuat buat mereka, ya kan? Dan kemudian juga partainya juga mengingatkan agar tidak berulang gitu. Kalau mengundurkan diri, kenapa gitu harus mengundurkan diri? Tapi kalau dihukum etik seperti ini pelanggaran etik, buat saya efeknya lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat orang dihukum karena dianggap bersalah dan kemudian juga sudah terjadi proses yang luar biasa terhadap pribadi yang bersangkutan. Ya, misalnya rumahnya dijarah atau dibully habis-habisan, tapi efek yang paling keras itu buat saya adalah rumah dijarah itu. Ya kan, dan ternyata yang menjarah itu adalah ini sebuah skenario dipersiapkan sejak awal. Ya kan, sejak awal itu menghancurkan orang, menghancurkan properti orang. Itu bagaimana cara menilainya kayak gitu kan? Dan saya berharap nih DPR juga harus mengawal nih proses-proses pidana seperti ini ya. Harus mengawal supaya ada hukuman berimbang. Dan kemudian diungkap aktor di balik penyerangan rumah itu siapa? Ya termasuk rumahnya Sri Mulyani. Baik, artinya memang selain dari sidang etik yang dilakukan oleh MKD saat ini juga perlu ada pengawalan terhadap tindak pidana yang sudah terjadi yang kita lihat begitu ya, Prof. Prof, kita akan jeda terlebih dahulu dan juga Bang Lusius dan kita akan mendengarkan azan terlebih dahulu. Tapi bagi saya yang paling penting juga kita tahu bahwa apa yang menimpa 5 anggota DPR ini ya itu berangkat dari suara publik ya, dari tuntutan publik ya. Kita nggak tahu apakah tuntutan ini juga hasil rekayasa atau tidak gitu ya, seperti penjarahan gitu. Tapi minimal ini yang kemudian disuarakan oleh banyak orang waktu itu sehingga partai akhirnya mengambil keputusan untuk menonaktifkan kelima anggota DPR ini. Jadi partai saja mengaku dengan keputusan mereka itu bahwa ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya waktu itu gitu ya. Dan mengherankan ketika kemudian apa yang sudah diakui oleh partai politik ini itu justru dimentahkan untuk 2 anggota DPR di dalam sidang etik ini, yaitu Pak Adi Skadir dengan Uya Kuya. Ya. Jadi saya kira ada yang harus dipertimbangkan lagi bahwa suara rakyat yang kemudian jadi asal muasal kenapa kemudian kelima anggota DPR ini dinonaktifkan oleh partai politik dan rakyat itulah yang nampaknya akan kecewa ya dengan keputusan MKD hari ini. Ya. Jadi saya kira sih mungkin pertimbangan yang dikatakan oleh Prof. Andi tadi kita bisa pahami gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa menyangkal bahwa yang waktu akhir Agustus sampai awal September itu muncul ke publik itu suara yang nampak seragam gitu ya dari publik yang menilai tindakan dan perkataan dari beberapa anggota DPR ini bermasalah secara etis. Dan karena itulah partai politik mengambil keputusan untuk menonaktifkan mereka. Jadi saya kira sih hubungan DPR dengan konstituen itu menjadi penting untuk dijadikan bahan diskusi gitu ya karena hasil sidang hari ini justru bisa mengganggu gitu ya relasi wakil rakyat dengan rakyatnya ketika kemudian apa yang jadi tuntutan publik itu justru dimentahkan dengan proses yang sangat cepat di MKD sehingga orang akhirnya menilai proses ini hanya formalitas gitu ya untuk kemudian membela 5 anggota DPR yang nonaktif ini. Gitu.
Oke, baik. Nah, saya ingin ke Prof. Andi. Prof. Andi, tapi kalau kita menyambut begitu jawaban dari Bang Lusius terkait dengan hubungan antara MKD dan juga partai politik, di mana tadi disampaikan bahwa partai politik pun ini mengakui dari kadernya tersebut melakukan pelanggaran etik. Nah, penonaktifan sementara anggota Dewan yang dinilai bermasalah dari DPR ini kan ada implikasi hukumnya juga, Prof. Andi. Menurut Anda seperti apa? Jadi mana yang kemudian jauh lebih kuat begitu ya untuk menentukan keputusannya, apakah kemudian partai politik dan juga ataukah keputusan dari MKD ini, yang mana seharusnya ini kan lebih dominan dalam menentukan status seorang dewan, yang mana Prof. Andi menurut Anda, apakah MKD atau dari partai politik sendiri yang memang sudah menyatakan bahwa mereka pun melanggar kode etiknya? Ya, jadi ini kan satu norma yang universal, norma global ya, bahwa ada satu badan yang memeriksa pelanggaran etik di parlemen. Ini norma global. Nah, ada satu yang menurut saya yang harus disertakan ke depan ya, bahwa anggota DPR itu duduk karena dipilih, ya, dipilih oleh rakyat, dipilih oleh konstituen. Nah, sekarang kembali juga pendapat konstituennya gimana? Apakah merasa keberatan atau ingin bersuara terkait dengan persoalan itu? Ini tidak muncul menurut saya. Ya, kan ini kan harus kita di dalam proses latihan ini namanya legal culture, betul, legal culture. Ada juga etik ya, culture etik. Ini penting juga. Jadi kalau menurut saya ini memang lembaga MKD ya, saya nggak tahu ya apa ke depan apa bisa disisipkan satu atau dua orang pakar hukum yang bersifat independen, tidak hanya dari orang dari dari kalangan DPR saja. Bisa saja seperti itu ya, misalnya pakar hukum. Dulu pernah juga tuh kawan saya ahli hukum tata negara ya, seorang perempuan, dosen senior, dia duduk itu dalam MKD ya kan. Dan bisa ini Prof, kalau MKD-nya memutuskan membentuk tim panel. Oh ya, jadi maksud saya bisa juga ke depan dirubah ya, kalau kita ingin lebih transparansi, independen, trusty. Jadi kalau etik itu menyangkut trust, ya, di mana-mana parlemen begitu. Ya, ada lembaga dan kemudian juga ada proses persidangan, ya, dan kemudian efeknya. Apakah partai bisa mencopot ini? Ya, kalau misalnya dari segi praktek parlemen selama ini bisa saja. Ya kan, tetapi akan lebih efektif sekali dan punya nilai moral yang tinggi kalau disuarakan oleh konstituen bahwa ternyata pilihan saya salah nih, pilihan dari Anda kok begitu. Nah, karena ini kan juga harus didengar. Jadi pendidikan politik itu penting ke depan. Dan saya sekali lagi berharaplah, kalau yakin mah susah nih kan, berharap peristiwa-peristiwa ini ke depan tidak akan terulang dan kemudian akan lebih berkualitas terhadap empati persoalan rakyat, terhadap kontrol terhadap perilaku. Kira-kira itu pasti ke sana efeknya. Iya, tentu itu yang kita harapkan juga, Prof. Tapi kalau Anda sampaikan begitu, kalau ini hanya melibatkan trust antara MKD, Majelis MKD begitu ya, dengan dari pihak-pihak yang terkait 5 orang tersebut begitu, sebetulnya indikator pastinya, indikator yang kemudian menjadi dasar dari landasan hukum tersebut apa, Prof? Ya, kalau melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, kalau menurut saya ya, itu fakta yang kemudian menjadi dasar, ya kan? Dan kemudian kan bisa dilihat juga ini aturan di DPR ini variasi hukumnya apa, ya kan? Apakah misalnya maksimal sampai dikeluarkan, misalnya apakah MKD punya kewenangan untuk mengeluarkan, atau partai disarankan menarik, misalnya. Ya kan, tapi semua ini tapi kalau menurut nampaknya MKD tidak memiliki kewenangan kah untuk kemudian menonaktifkan secara selamanya begitu ya, mengeluarkan seperti yang Anda sampaikan tersebut, kewenangannya ada di MKD atau seperti apa sebetulnya? Saya belum tahu masalah itu ya, belum tahu aturannya seperti di mana, ya kan. Tapi kalau menurut saya putusan hari ini cukup ditambah dengan derita, ya kan, penderitaan dari anggota-anggota parlemen itu, ya kan. Kan nggak bisa juga kita mengatakan Anda sih ngomong gitu, makanya Anda bisa kita jarak, kita rusak rumah Anda, kan nggak bisa juga begitu. Ya kan, buat saya kalau mau berimbang, makanya DPR itu harus kawal itu proses hukum terhadap para perusuh itu, para penjara itu. Ya kan, ini penting juga supaya kita tidak membenarkan bahwa rakyat marah. Rakyatnya mana yang marah? Pertanyaan saya, apa rakyatnya menjarah?
Saya kira enggak juga. Kok rakyat penjara? Oke, baik. Ada dari berita-berita yang muat di media itu, mereka telah dipersiapkan untuk penjara. Jadi ini adalah satu orkestra ya, orkestra untuk mengacaukan situasi. Anda Kan bilang kalau ini sudah rakyat marah didesain kecewa, begitu ya, saya Prof? yakin ada. Pasti, saya merasa yakin ada rakyat kecewa dengan perilaku anggota DPR. Saya percaya gitu. Tapi kemudian yang menjara itu bukan bagian dari rakyat itu mereka kriminal menurut saya ya. Itulah kalau pendapat Tanggapannya dari Bang Lusius seperti apa terhadap jawaban Prof. Andi Asrun tadi? Ya, saya kira sih kalau soal penjarahan itu soal lain gitu ya. Tentu saja kita semua prihatin dengan itu dan berharap ada proses hukum yang tegas gitu ya untuk mereka yang melakukan itu gitu ya. Dan ini pembicaraan soal pelanggaran etik di DPR ini mesti dilepaskan dulu gitu ya, dari aksi penjarahan itu. Gitu. Kita bicara soal apa yang kemudian jadi dasar orang-orang mengatakan kelima anggota DPR ini melakukan pelanggaran kode etik. Ya. Kan mestinya itu yang harus diuji. Bahwa nanti misalnya keputusan akhir karena ada penjarahan ini mereka kemudian mendapatkan hukuman yang ringan gitu ya. Itu ya bisa kita pahami gitu ya. Tapi soal pelanggaran etiknya itu sendiri saya kira itu belum sungguh-sungguh gitu ya dieksplor oleh MKD selama beberapa hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, yang jadi dasar pertimbangan MKD semuanya adalah pendapat saksi dan saksi ahli gitu ya. Jadi belum cukup rasanya untuk kemudian menilai apakah tindakan atau perkataan dari anggota DPR ini itu melanggar kode etik atau tidak. Yang paling penting saya kira di kode etik itu kan sudah jelas ada pasal, ada ayat-ayatnya gitu. Apa yang kemudian disebut melanggar kode etik itu jadi mestinya sudah jelas kalau tindakan dan pernyataan anggota DPR ini dikomparasikan dengan apa yang kemudian diatur dalam kode etik. Itu yang kita tidak dengar dalam proses. Ya. Jadi kita nggak pernah melihat misalnya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ahmad Saroni misalnya. Melanggar kode etik pasal keberapa gitu ya. Yang jelas bahwa kode etik DPR ini kan dibikin untuk menjaga marwah DPR, menjaga kehormatan DPR. Jadi urusan tindakan dan perbuatan anggota DPR yang dipermasalahkan ini karena mereka diduga mencederai kehormatan dan wibawa DPR. Ya. Itu yang sebenarnya mesti dilihat apakah tindakan atau perkataan anggota DPR yang di nonaktif ini itu mencederai kehormatan dan wibawa DPR atau tidak. Ya. Itu yang tidak bisa kita lihat sih dalam proses yang berlangsung di MKD ini. Dan yang terakhir mungkin ya hukuman di kode etik itu sampai pemberhentian oleh MKD itu jelas ya. Walaupun keputusan akhirnya dibawa ke paripurna untuk disahkan. Jadi MKD itu bisa sampai pada keputusan untuk memberhentikan anggota. Karena memang sampai dengan memberhentikan anggota itu prosesnya sangat panjang sekali begitu ya, perlu melalui tahapan paripurna juga begitu seperti yang Anda sampaikan. Sepertinya sikap dari kelima anggota DPR tersebut, pihak-pihak terkait ini memang bertolak belakang dengan semangat untuk kemudian menjaga marwah DPR begitu ya. Sehingga memang dinilai bahwa hasil yang sudah disampaikan oleh MKD ini pelanggaran etiknya belum dieksplor sebegitu jauh oleh Majelis MKD begitu menurut Anda. Nah, Prof. Andi, tapi kalau menurut Anda seperti apa? Jika kemudian tadi Bang Lusius beranggapan bahwa pelanggaran etik ini belum dieksplor begitu dalam oleh MKD, namun bukankah hasil yang sudah disampaikan oleh MKD ini bersifat final? Apakah kemudian juga ada potensi upaya hukum lainnya begitu atau banding internal yang bisa ditempuh mungkin jika ada dari pihak-pihak terkait yang tidak diterima dijatuhi sanksi tersebut, atau mungkin dari masyarakat juga kemudian bisa menuntut langkah-langkah lanjutannya? Seperti apa, Prof. Andi? Itu namanya orang-orang di luar DPR, Pak, non-state party, ya kan? Orang-orang yang tidak dalam posisi terlibat dalam perkara itu. Dia bukan pihak dalam perkara itu, kan? Jadi tidak bisa menjangkau, ya kan? Dan kemudian ya saya kira ini selesai persoalannya. Kalau mau dipersoalkan, mau diperdebatkan kemana? Lembaga mana yang bisa memeriksa ulang atau mengadili atau banding, ya kan? Mereka terima itu semuanya, ya kan? Dan kemudian partai-partai politik tempat bernaung juga saya kira menerima, ya kan? Kalau ada masyarakat mengatakan tidak adil, ada kemudian tidak berimbang hukuman dengan perilaku, maka itu adalah masukan ke depan kalau menurut saya. Jadi publik ini atau ahli ya, pakar misalnya, kalau ada sesuatu yang kurang dari proses MKD hari ini, maka mereka
membuat semacam kajian, ya kan, memberikan usulan harusnya begini, harusnya begitu. Jadi kita terbiasa berbicara tentang konsep apa yang harus diperbaiki. Ya, kalau saya itu lebih efektif ya, lebih lebih berguna. Oke. Ya, kalau misalnya mengatakan tidak puas, ya siapa yang bilang puas terhadap suatu putusan seperti ini, ya kan? Tapi kan ini proses untuk namanya proses berdemokrasi. Baik. Di mana-mana gitu. Di Eropa pun begitu, ya kan? Di Parlemen Eropa begitu. Ya, Oke, baik. Kira-kira gitulah. Oke, baik. Terakhir mungkin saya ingin ke Bang Lusius. Bang Lusius, lantas langkah pembenahan selanjutnya mungkin yang perlu dilakukan oleh sistem penegakan kode etik DPR, begitu ya, baik MKD maupun dari penyikapan anggota DPR tersebut, kelimanya khususnya. Saya kira sih tetap saja kalau bicara ke depannya itu ya reformasi DPR seperti yang dijanjikan oleh pimpinan DPR di awal September lalu. Itu yang saya kira perlu dilakukan, tentu termasuk di dalam nanti bicara soal bagaimana MKD ini bisa maksimal untuk menjadi penjaga etika DPR gitu ya. Tentu saja banyak hal yang perlu dibenahi saya kira, dan itu mengandaikan kalau DPR kemudian serius membentuk tim reformasi parlemen seperti yang dijanjikan. Yang sampai sekarang saya kira belum juga kelihatan kerjanya atau belum juga ada woro-woronya gitu ya, apakah akan dibentuk atau tidak tim reformasi parlemen ini. Jadi saya kira kita harus menuntut janji DPR terkait dengan tim reformasi parlemen itu harus segera dimulai gitu ya. Dan itu artinya membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan apa yang kemudian perlu dibenahi dari proses DPR ini gitu. Oke, baik. Ada keterbukaan yang kemudian bisa diakses begitu ya oleh publik. Terima kasih kalau begitu atas informasi maupun pandangan yang sudah dibagikan bersama dengan kami di Berita Satu Utama, Prof. Andi Asrun dan juga Bang Lusius Karus. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda semua. Salam sehat, Oke, makasih. Prof. dengan Mbak Anissa.